Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Bersyukur untuk kekuatan dari Tuhan yang senantiasa menopang sepanjang perjalanan hidup kita. Ada baiknya Bapak Ibu sekalian, setiap kita boleh berkata, jikalau Tuhan memberi saya kesehatan, untuk melakukan ini dan itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Sekalipun saya tahu Bapak Ibu sekalian beberapa jemaat bergumul dengan kesehatan. Ada juga kita yang bergumul dengan anggota keluarga kita yang sedang sakit. Saya mengerti Bapak Ibu sekalian itu pergumulan yang seringkali tidak mudah. Tapi Tuhan memberikan kekuatan yang khusus bagi Bapak Ibu yang menjalaninya. Bapak Ibu, waktu atau kronos itu dan juga kesempatan kairos itu terus berjalan. Dan seiring berjalannya kehidupan, maka kita tidak bisa memungkiri bahwa usia kita semakin bertambah. Benar ya Bapak Ibu ya? Kita semua lahir ke dunia ini dari orang tua, dari keluarga. Seiring berjalannya waktu, usia kita bertambah, fisik kita juga bertumbuh, pengetahuan kita, pengalaman kita juga semakin banyak. Dari balita, Bapak Ibu sekalian, dari anak-anak, kemudian ke remaja, kemudian kita menjadi pemuda, dewasa muda, kemudian orang tua. Dan pada akhirnya kita akan memasuki lanjut usia. Dan di gereja kita dikenal dengan istilah usia indah, begitu. Bapak Ibu jemaat, ini realita, ini adalah sebuah realita fase kehidupan yang dijalani oleh seluruh umat manusia. Dan kita harus menganggapnya sebagai hal yang wajar. Hal yang wajar Bapak Ibu sekalian. Alamiah terjadi. Tahap demi tahap kehidupan kita jalani dan tiap fase kehidupan itu punya pergumulan spesifik di masing-masing kehidupan itu. Waktu kita lahir Bapak Ibu sekalian masih bayi begitu, kita punya pergumulan besar. Apa? Jikalau tidak ada manusia lain orang tua yang memberi kita makan dan melindungi kita, maka kita tidak bisa bertahan hidup. Kan begitu kan Bapak Ibu sekalian, waktu kita bayi. Itulah pergumulan seorang bayi. Waktu sudah kanak-kanak, kita juga sangat bergantung kepada orang tua kita kan, Bapak Ibu sekalian. Banyak hal belum kita bisa tentukan sendiri. Nangis sedikit yang dicari siapa? Orang tuanya. Orang tuanya yang dicari Bapak Ibu sekalian. Ya, waktu kanak-kanak kita masih sangat bergantung kepada orang tua kita untuk kita merasa aman. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari kanak-kanak kita beranjak menjadi remaja. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, kita mulai sedikit ingin memilih apa yang kita sukai. Dan kita mulai ingin terlepas sedikit dari pendampingan orang tua kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit orang tua yang setuju bahwa masa remaja dari anak-anak kita adalah fase yang tidak mudah untuk mengarahkan dan mendidik anak kita. Betul atau benar Bapak Ibu sekalian? Sama aja ya. Jikalau masa kanak-kanak, mereka sangat bergantung dari apa kata orang tua, kan begitu. Apa kata papaku, apa kata mamaku. Sekarang ketika kita atau anak-anak kita sudah beranjak remaja, maka mereka mulai memikirkan juga apa kata teman-temanku. Mereka mulai banyak mengenal pengaruh dari dunia luar, teman mereka. Nasihat orang tua, ya kadang juga tidak dilakukan, begitu ya. Karena sudah membandingkan dengan apa? Apa kata temanku sekarang? Setelah remaja, Bapak Ibu sekalian, kita menjadi pemuda. Banyak hal di mana kita merasa waktu pemuda kita sudah bisa memutuskan sendiri. Kita mulai tidak terlalu bergantung dengan orang tua dan seakan-akan Bapak Ibu sekalian kita ingin selalu menentukan pilihan itu diri kita sendiri yang memilih. Bahkan terhadap hal-hal yang krusial dalam hidup kita. Kemudian semakin dewasa, kita mulai diperhadapkan dengan pergumulan mencari pasangan hidup dan menentukan karir pekerjaan yang tepat. Saya selalu katakan anak-anak muda dengarkan, sebuah pergumulan yang tidak mudah juga. Karena keputusan di masa ini, dengan siapa engkau menikah dan karir seperti apa yang engkau jalani akan sangat menentukan perjalanan hidupmu berikutnya. Anak-anak muda dengarkan. Di pembinaan khusus pemuda Bapak Ibu sekalian, kita setiap hari Sabtu, di minggu kedua itu ada pembinaan khusus pemuda.
Saya selalu katakan berkali-kali hal ini kepada mereka. Setelah masa dewasa muda kita lewati, maka selanjutnya kita menjadi fase orang tua. Di sini kita juga bergumul bagaimana kembali membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita melihat anak-anak kita juga mulai remaja, mulai pemuda, dan ketika kita melihat mereka seolah-olah mungkin kita melihat kita yang dulu begitu ya, waktu kita remaja, waktu pemuda. Saya tidak sedikit jarang mendengar ada kata-katanya untuk begini, nyo, kamu persis koyok papamu gitu ya. Ciliannya koyok papamu gablek kayak gitu ya. Sebaliknya ada juga yang berkata, nyo, kamu persis kayak papamu dulu loh, pintere gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu kita melihat anak-anak kita mulai beranjak menjadi dewasa juga, remaja, pemuda, dan pada akhirnya mereka akan menemukan pasangan mereka sendiri kan. Dan kemudian kita juga akan memasuki usia indah. Benar ya Bapak Ibu ya, ini alami Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, setiap fase kehidupan itu punya pergumulannya masing-masing. Punya tantangannya masing-masing, punya kekhawatirannya, ketakutannya masing-masing. Bapak Ibu, siapapun kita, bukankah kita memang tidak kebal dengan yang namanya kekhawatiran dan pergumulan? Kita memang bisa, saya pernah katakan, kita memang bisa mengalami kekhawatiran dan ketakutan, tapi kita orang percaya tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, apa saja yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan pergumulan kita di masa usia indah, atau ketika suatu saat nanti ini anak-anak muda, kita orang muda jangan berpikir nanti kita nggak ke sana ya. Kita juga pasti akan ke sana. Apa yang menjadi kekhawatiran pergumulannya? Yang pertama begini Bapak Ibu sekalian. Penurunan kesehatan dan kemandirian ini adalah ketakutan yang paling umum. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya. Ketika memasuki usia indah, kita bisa khawatir akan kehilangan kemampuan fisik untuk melakukan aktivitas dasar sendiri. Kemudian kehilangan mobilitas, ketakutan jika tidak lagi bisa berjalan atau berpergian secara bebas. Kemudian penyakit degeneratif, kekhawatiran kondisi seperti demensia, Alzheimer yang dapat mengikis memori kita begitu ya. Kok mulai lali ya, mulai pikunan gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian kita takut menjadi beban. Rasa takut jika harus bergantung sepenuhnya pada anak atau pada orang lain untuk hal-hal yang kebutuhan harian dan lain sebagainya. Ini ketakutan kita yang pertama. Kemudian ketakutan yang kedua, isolasi sosial dan kesepian. Seiring bertambahnya usia, lingkaran sosial itu cenderung apa? Semakin mengecil kan Bapak Ibu sekalian ya. Semakin mengecil. Juga ketakutan kehilangan orang terdekat. Ketakutan akan ditinggalkan oleh pasangan hidup, teman sebaya, atau anggota keluarga. Kemudian ada namanya sindrom sarang kosong, Bapak Ibu sekalian. Sindrom sarang kosong itu perasaan tidak lagi merasa dibutuhkan oleh anak-anak. Anak-anak sudah mandiri dan lain sebagainya, sudah kehidupannya masing-masing. Kok rasanya kok mereka nggak lagi sepertinya membutuhkan saya, begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketidakterhubungan, ketakutan soal ketidakterhubungan. Maksudnya apa? Merasa asing dengan teknologi atau tren budaya yang membuat mereka merasa tertinggal oleh zaman. Benar ya Bapak Ibu ya? Kita merasa, ya wis soal apa ya? Wis kasih no anak, wis aku ndak isa, wis nggak ngerti gitu. Merasa terasing Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, ketidakpastian finansial. Bagi banyak orang, masa tua berarti berakhirnya masa produktif secara ekonomi. Biaya medis, kekhawatiran bahwa tabungan masa tua akan habis untuk biaya kesehatan dan lain sebagainya. Inflasi, takut kalau masa pensiun kita tidak lagi cukup untuk memenuhi standar hidup yang layak karena harga barang mulai semakin menaik. Saya kapan hari dengar Bapak Ibu sekalian karena ini terjadi perang di Selat Hormuz kan di blok sama Iran tidak boleh dan lain sebagainya. Harga-harga kan banyak yang naik Bapak Ibu sekalian. Nah apalagi kita jujur ngomong Bapak Ibu sekalian di Indonesia ini khususnya kita harus jujur mengakui bahwa hal-hal semacam ini kan masih menjadi problem dan belum efektif untuk menciptakan sebuah kehidupan yang sejahtera ketika orang sudah pensiun dan lain sebagainya. Nah kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian,
hilangnya relevansi dan identitas. Banyak orang membangun identitas mereka kan berdasarkan pekerjaan, peran sosialnya seperti apa. Ada post power syndrome Bapak Ibu sekalian, takut kehilangan rasa hormat dan otoritas yang dulu dimiliki saat masih bekerja. Kemudian juga eksistensi, pertanyaan tentang apakah hidupku ini yang aku jalani sudah bermakna ya? Atau banyak orang akan segera melupakan. Sampai ke nomor 5, kita takut akan kematian dan penyesalan. Meski kematian adalah suatu hal yang pasti, tapi cara menghadapinya itu menjadi sumber kecemasan. Proses menuju kematiannya seringkali yang ditakuti bukanlah kematian itu sendiri, melainkan prosesnya yang kita pikir, aduh ini nanti begini dan lain sebagainya. Kemudian juga ada penyesalan, ketakutan bahwa iya aku belum melakukan banyak hal, belum melakukan ini ke keluargaku, anakku dan lain sebagainya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pada waktu kita memasuki usia indah, maka kekhawatiran dan ketakutan yang saya sebutkan tadi di atas, bisa saja itu menjadi pergumulan kita. Pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema khotbah minggu ini. Pada waktu kita telah memasuki usia indah dan kita mengalami kekhawatiran yang demikian, kelemahan yang demikian, apakah kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang kuat di saat lemah? Kalaupun kuat, apanya yang kuat? Sedangkan kita semua tidak bisa memungkiri bahwa seiring bertambahnya usia, maka kondisi fisik kita juga nggak bisa dibohongi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, izinkan saya mengajak Bapak Ibu kepada sebuah prinsip yang saya sebut sebagai berdamai dengan realitas kehidupan. Berdamai dengan kenyataan kehidupan. Apa maksudnya? Ada sebuah kalimat bijak seperti ini Bapak Ibu sekalian. Menjadi tua itu pasti. Tapi menjadi dewasa bijak itu pilihan. Ya, menjadi, bisa ditampilkan kalimatnya, menjadi tua itu pasti. Tetapi menjadi dewasa bijak itu pilihan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat kepada penggalan kalimat menjadi tua itu pasti. Bapak Ibu izin bertanya ya, apa yang dimaksud dengan pasti atau kepastian? Proses alami. Pasti atau kepastian adalah sebuah situasi atau kondisi yang benar-benar akan terjadi kan? Tadi Ko Jeb sudah ngomong, benar-benar akan terjadi kan? Benar-benar akan terjadi, sudah tetap, tidak boleh tidak, absolut, tidak bisa terbantahkan. Pasti akan terjadi. Saya ingin tanya lagi, sesuatu yang pasti, tidak bisa tidak, sudah tetap, apakah perlu atau bisa untuk kita hindari atau sangkali? Tidak bisa kan Bapak Ibu kan? Tidak bisa kan? Apapun itu, kalau sudah pasti, maka mau tidak mau, itu yang akan terjadi. Itu yang akan kita hadapi. Itu yang akan kita jalani. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada keuntungan apa-apa. Tidak ada keuntungan apa-apa menyesali keadaan atau kenapa ya aku tidak lagi seperti dulu. Karena memang pasti kita ke depan. Jika kita tidak bisa mengubahnya dan pasti tidak bisa mengubahnya, mengubah sebuah kepastian, maka apa yang harus kita lakukan? Betul. Bukan seolah-olah menolaknya, bukan mengabaikannya, justru cara terbaik untuk menghadapi sebuah kepastian adalah apa? Ya berdamai. Berdamai dengan kepastian itu dan mempersiapkan diri kita. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Ketika memasuki fase yang pasti itu, kita diajak untuk jalani saja dengan baik. Bapak Ibu saya ingin tunjukkan sebuah foto pernikahan ya pada hari Selasa 27 Januari 2026 di Bali. Foto saya ya Bapak Ibu ya. Itu saya, kemudian itu Kak Riang, itu keluarganya Kak Riang ya sebelah sana ya. Di sini nih keluarga saya, itu ada papa saya tercinta gitu ya, yang saya kasihi, kemudian itu ada Kak Ipa dan lain sebagainya. Dan kecil-kecil itu ada keponakan saya ya. Keponakan saya yang sebelah kakak saya itu yang dari sini nomor 3 itu keponakan pertama, jadi cucu pertama di keluarga kami ya.
Kalau Kak Riang saudaranya banyak 9 Bapak Ibu sekalian ya, cucunya sudah banyak ya. Nah Bapak Ibu sekalian, pada waktu keponakan saya yang pertama itu namanya Jislin itu, sekarang kan sudah gede ya, sudah hampir mirip kayak mamanya sekarang. Pada waktu keponakan saya yang pertama itu mulai besar dan memanggil saya dengan sebutan Om Bapak Ibu sekalian, Om Mudi gitu. Jujur Bapak Ibu sekalian, jujur ya. Awalnya saya merasa ada yang mengganjal dalam hati saya. Saya mulai terdiam sejenak begitu ya dan merenung. Wow, sudah om ternyata ya. Dulu kita yang memanggil orang lain dengan sebutan papa, mama, engkong, emak, susu, paman, tante, ai, dan lain sebagainya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, sudah waktunya ternyata, ya saya yang ternyata yang akan dipanggil demikian. Awalnya mungkin kita merasa ada sesuatu di dalam hati kita. Siapa yang pengalaman dengan saya seperti itu? Pertama kali dipanggil begitu. Akan tetapi lama-kelamaan kita harus menganggapnya sebagai sebuah fase kehidupan yang apa? Yang normal, wajar. Dan memang seharusnya berjalan seperti demikian. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, saya berharap kita semua dapat berdamai dengan realitas, dengan kenyataan hidup yang memang sudah demikian adanya. Semua orang sedang menjalani fase kehidupannya masing-masing. Mari kita melihat hal ini sebagai sesuatu yang alami, dijalani oleh seluruh umat manusia. Sekalipun beberapa dari antara kita masih hidup di fase remaja, anak-anak remaja, pemuda dan lain sebagainya, dewasa muda, orang tua. Tapi sadarilah suatu saat kita semua akan sampai kepada tahap kehidupan di usia indah. Tentunya Bapak Ibu sekalian, tentunya. Entah kita masih pemuda, masih remaja, siapapun kita. Tuhan tidak ingin kita menjadi pribadi yang gampang menggerutu. Gampang menyalahkan keadaan. Tuhan ingin agar kita menjalani seluruh fase kehidupan kita dengan apa yang diperkenan oleh Tuhan. Ketika kita memasuki usia indah, di saat kita mungkin betul fisik kita tidak bisa seperti waktu muda lagi. Apa yang Tuhan ingin agar kita lakukan? Kuat di saat lemah. Mari kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Dalam 2 Korintus, Bapak Ibu sekalian, dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 14 dikatakan demikian. Karena kami tahu bahwa Ia, Kristus, Bapa yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Kami tahu, kami percaya, kata Rasul Paulus, bahwa Bapa telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, maka kami yang percaya, kita yang percaya Bapak Ibu sekalian, juga akan bersama-sama dibangkitkan. Rasul Paulus mengatakan bahwa kebangkitan Kristus di hari Minggu itu, di hari Paskah, menjadi dasar kebangkitan seluruh orang percaya, khususnya di akhir zaman. Jadi di sini firman Tuhan sedang berbicara tentang janji yang kekal. Janji yang kekal bukan hanya di dunia ini saja. Dunia ini hanya sementara, kita lahir, menjalani semua fase kehidupan kita sampai kita akhirnya meninggalkan dunia ini dan firman Tuhan ingatkan kita, Kristus telah bangkit. Dan kebangkitannya menjadi jaminan kebangkitan kita juga di akhir zaman, dunia sementara. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dengan kata lain, orang Kristen, kita Bapak Ibu sekalian, punya janji yang baik untuk kehidupan di masa yang akan datang. Di dunia ini Bapak Ibu sekalian, selama kita menjalani fase demi fase kehidupan kita, kita akan mengalami berbagai macam kesulitan. Iya. Kita akan mengalami berbagai macam tantangan, mungkin sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Iya Bapak Ibu sekalian. Bahkan tidak jarang kita mengalami kesulitan karena iman percaya kita sebagai orang percaya. Iya Bapak Ibu sekalian. Tetapi janji mengenai kehidupan yang jauh lebih baik daripada dunia ini, Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Dan kebangkitan Kristus itu jaminannya. Ia bangkit, Ia menang atas kuasa kematian. Bahkan kita yang percaya juga akan dibangkitkan dan hidup dengan Dia selama-lamanya nanti. Dan Bapak Ibu sekalian, sebuah kehidupan yang jauh lebih mulia dari semua fase kehidupan yang kita lewati di dunia ini.
Kemudian Rasul Paulus melanjutkan di ayat yang ke-15. Sebab semuanya itu telah terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu, kita melihat di sini ada ucapan syukur yang melimpah. Bukan atas dasar apa yang dijalani di dunia ini, bukan. Tetapi berdasarkan syukur kepada Allah karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, orang yang bertobat, dan mereka menerima janji akan kebangkitan di akhir zaman. Syukur kepada Tuhan yang mulia itu. Semakin banyak orang yang diselamatkan. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, semakin banyak orang yang akhirnya diselamatkan dan dibangkitkan nanti pada akhir zaman. Ini dasar syukur yang dipegang oleh orang percaya dan oleh kita saat ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, banyak hal yang bisa kita keluhkan. Berbagai macam penderitaan dan kesulitan. Apalagi yang namanya kesusahan itu tidak mengenal orang beragama A, beragama B, tidak mengenal Bapak Ibu sekalian. Apakah yang menjadi rasa syukur terbesar kita dari anugerah Tuhan? Sebagai orang percaya, rasa syukur kita kepada Tuhan adalah anugerah keselamatan hidup yang kekal. Di mana kita mengerti bahwa segala macam penderitaan di dunia ini yang kita hadapi hanya akan berhenti sampai di dunia ini saja. Ada penghiburan, ada sukacita yang besar, ada damai sejahtera di dalam hidup yang kekal itu. Bersyukur kita mempunyai keyakinan yang teguh karena Kristus telah bangkit. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah dengan rasa syukur yang demikian. Maka sekalipun aku mengalami kesulitan dalam hidup, penderitaan, kesusahan, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, atau berbagai kekhawatiran dan ketakutan pada saat memasuki usia indah yang pasti akan aku jalani. Jikalau Tuhan menganugerahkan umur panjang, tentunya gerak tubuh kita tidak selincah seperti dulu. Akan tetapi jikalau imanku itu selalu memandang kepada anugerah Tuhan yang besar untuk jaminan hidupku yang akan datang, maka kita akan bisa berkata seperti Rasul Paulus di ayat yang ke-16. Ayat 16, 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami tidak bisa dibohongi semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan sekarang di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan ini Bapak Ibu sekalian di dunia ini sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan yang nanti itu adalah kekal selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih oleh Tuhan, seiring bertambahnya usia, betul kita tidak bisa memungkiri keadaan fisik kita tidak seperti waktu zaman kita dulu. Benar ya Bapak Ibu sekalian ya? Memang harus kita akui Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi firman Tuhan katakan kita harus semakin dibaharui di dalam manusia batiniah kita yang sifatnya kekal. Fisik semakin merosot itu wajar. Ingatan semakin berkurang normal Bapak Ibu sekalian. Gerakan tidak selincah dulu pasti. Akan tetapi firman Tuhan katakan biarlah jiwamu, manusia batiniahmu, rohanimu semakin dibaharui dari hari ke hari. Manusia lahiriah pasti akan semakin merosot, pasti, dan kita harus berdamai dengan hal itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi manusia batiniah kita semakin dibaharui dari hari ke hari. Bapak Ibu, sebuah lagu hymn yang sangat kita kenal berjudul Amazing Grace. Amazing Grace, sangat besar anugerahmu. Sangat besar anugerahmu, memberi aku selamat. Ini diciptakan oleh seorang yang berdosa, seorang penjual budak. Seorang yang sangat berdosa di masa mudanya. Tapi juga seorang yang telah menerima anugerah yang sangat besar dari Tuhan. Orang ini
bernama John Newton. Masa muda dan kehidupan di laut. Lahir di London pada tahun 1725, Newton tumbuh menjadi pemuda yang pemberontak dan sinis. Ayahnya adalah seorang kapten kapal, dan Newton pun mengikuti jejaknya. Namun hidupnya penuh kekacauan. Akhirnya ia terlibat dalam perdagangan budak lintas Atlantik. Sebuah profesi yang sangat kejam, bahkan di antara sesama pelaut. Newton dikenal karena kata-katanya yang kasar dan sikapnya yang menghina agama. Keajaiban di tengah badai. Titik balik kehidupannya terjadi pada Maret 1748 saat berlayar di atas kapal Greyhound. Mereka terjebak dalam badai dahsyat di Atlantik Utara. Kapal mulai terisi air dan Newton mengira maut sudah di depan mata. Di tengah keputusasaan ia berteriak, "Tuhan, kasihanilah kami." Secara ajaib, kapal itu selamat. Momen inilah yang ia sebut sebagai pembebasan besar dan awal dari pertobatan spiritualnya. Transformasi dan pertobatan. Pertobatannya tidak terjadi dalam semalam, Bapak Ibu sekalian. Awalnya ia masih melanjutkan pekerjaan di kapal budak, namun dengan hati yang nurani yang mulai terusik. Setelah menderita stroke yang mengakhiri karir melautnya, ia mulai belajar teologi secara mendalam. Ia menjadi pendeta di Onley, Inggris, dan berteman dengan penyair William Cowper. Newton akhirnya menjadi penentang keras perbudakan. Dia dulu penjual budak, sekarang setelah bertobat dia menentang keras perbudakan. Dan menjadi mentor bagi William Wilberforce dalam perjuangan menghapus perbudakan, penjualan budak, perdagangan budak di Inggris. Pada tahun 1772, Newton menulis lirik Amazing Grace untuk khotbah tahun baru waktu itu. Lagu ini merupakan refleksi pribadinya atas kehidupan yang ia jalani. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Nah, kata wretch ini Bapak Ibu sekalian, orang hina, orang celaka seperti aku. Amazing Grace, begitu besar anugerahnya. Panggilan, suara panggilan yang begitu indah. Yang menyelamatkan aku orang yang hina, yang celaka ini seperti aku. Nah, kata wretch ini Bapak Ibu sekalian dalam lirik tersebut bukanlah sekedar kiasan puitis. Itu adalah deskripsi jujur Newton tentang dirinya saat masih menjadi pedagang budak. Akhir hayat Bapak Ibu sekalian. Sebelum meninggal pada tahun 1807, Newton menuliskan sebuah epitaf. Epitaf itu tulisan nisan, ya, di nisannya dituliskan sebuah tulisan begitu ya Bapak Ibu. Yang merangkum seluruh hidupnya, dikatakan begini. John Newton, sang pembangkang dan libertin, membantu budak-budak, perjualan budak di Afrika, telah dipulihkan, diampuni, dan ditunjuk untuk mewartakan iman yang selama ini coba ia hancurkan. Ketika John Newton, Bapak Ibu sekalian, berusia 82 tahun berarti usia indah ya, 82 tahun. Dan ingatannya mulai memudar, wajar Bapak Ibu sekalian, mulai pikun begitu, ingatannya mulai memudar. Ia menyampaikan kalimat yang sangat terkenal kepada rekan-rekannya begini. Ingatan saya sudah hampir hilang. Yang namanya juga usia Bapak Ibu sekalian, alami. Tetapi saya ingat dua hal. Pertama, bahwa saya adalah pendosa besar. Kedua, dan bahwa Kristus adalah juru selamat yang besar. Newton meninggal tak lama kemudian pada tanggal 21 Desember 1807. Ironisnya Bapak Ibu sekalian ya, di tahun itu, di tahun yang sama, Parlemen Inggris akhirnya mengesahkan undang-undang yang melarang perbudakan. Ya, perjuangannya tidak sia-sia Bapak Ibu sekalian. Meskipun otak fisiknya mulai gagal mengingat, dia namanya juga memasuki usia lansia Bapak Ibu sekalian, usia indah. Dia gagal mengingat nama, tempat,
detail duniawi dan lain sebagainya, tapi identitas spiritualnya, saya ini orang berdosa, tapi Kristus itu juga adalah juru selamat yang besar, hingga bertahan hingga akhir. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, seiring berjalannya waktu, kita akan terus menjalani fase kehidupan kita sampai pada suatu titik, ya ternyata kita sudah berada di fase kehidupan usia indah. Pasti benar bahwa manusia fisik kita semakin merosot. Tetapi firman Tuhan katakan, biarlah manusia batiniah kita, jiwa kita, rohani kita semakin dibaharui. Lebih baik dari hari ke sehari. Semakin kuat di dalam iman. Semakin dibaharui secara rohani, semakin menyadari bahwa kemuliaan kekal itu luar biasa. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Penderitaan dunia ini hanya sementara. Dan lain sebagainya. Semakin melihat dunia ini dengan cara pandang surga. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, terakhir, mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan menaikkan beberapa doa kita. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan, meresponi firman Tuhan. Apakah ada dari antara kita yang masih takut atau khawatir saat menghadapi realitas fase kehidupan? Khususnya pada waktu kita memasuki usia indah. Bapak Ibu, jika engkau mempunyai kekhawatiran akan kesehatan, kesepian, kehilangan orang yang sangat engkau kasihi, perasaan takut tidak dibutuhkan, bahkan ketakutan mengenai kematian, mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Tidak mengapa Bapak Ibu sekalian. Jikalau engkau merasakan itu tidak mengapa, katakan kepada Tuhan. Tuhan, aku takut. Tuhan, aku khawatir. Tolonglah aku yang khawatir dan takut ini. Tidak mengapa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ingatlah firman Tuhan. Kata Tuhan, sampai masa tuamu, aku akan menggendong engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku akan menyelamatkan engkau. Ingat kata firman Tuhan. Pada waktu aku ini takut, aku percaya kepada engkau. Aku berserah kepada engkau. Orang-orang muda, jikalau engkau memiliki orang tua, mungkin mereka duduk di sebelahmu saat ini. Atau mereka sedang ada di rumah. Ada papa, mama, emak, engkau. Engkau tahu mereka semakin tua, ya. Lakukan hal sederhana saat ini. Engkau berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan, mintalah yang baik untuk orang tua kita. Bersyukur selama ini dengan kehadiran mereka kita dapat menjalani hidup yang baik. Sebagai orang muda kita juga berdoa, Tuhan aku mau menghormati orang tua, aku mau menjaga dan merawat mereka dengan baik. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, semua jemaat kita berdoa agar sepanjang kita menjalani hidup yang sementara di dunia ini, Tuhan menolong kita, mengingatkan kita. Mari kita membuka hati kita untuk mau terus dibaharui. Kita tidak hanya ingin secara fisik kita bertumbuh dengan baik, kita memiliki tubuh yang sehat, akan tetapi kita juga rindu batin kita, hati kita, jiwa kita. Kerohanian kita juga mengalami pembaharuan. Iman kita semakin dikuatkan, semakin menyadari bahwa kemuliaan kekal jauh lebih mulia dibandingkan dengan penderitaan apapun. Mari kita membuka hati kita berdoa untuk pembaharuan di dalam hati kita.